Bab 062. Maafkan saya, Tuan Muda. Kalau boleh tahu, sebenarnya apa maumu? Seperti yang kau lihat Tuan Roy. Ini adalah kerja sama antara saya dan putra Anda, Agra Grisam. Pada bagian depan memang terlihat seperti saya dan Anda yang akan melakukan kerja sama. Namun, pada dasarnya Anda hanya bertindak sebagai pemberi dan pengalihan kuasa untuk putra Anda. Itu artinya seluruh keuntungan bisnis kali ini akan dimiliki oleh putra Anda. Akan kulakukan semuanya untuk Muwina, termasuk memberi jalan bagi Agra untuk mendaki ke puncak tertinggi, batin Faro. Tuan Muda sengaja melakukan ini. Faro terbahak. Memangnya apa keuntungan yang bisa aku dapatkan jika aku sengaja melakukan ini? Bisnis ini memiliki nilai uang yang fantastis, Tuan Roy. Untuk apa saya menjalin bisnis dengan anak ingusan yang baru belajar dunia bisnis? Ini jelas akan merugikan perusahaan saya. Lalu kenapa Anda tetap melakukannya, Tuan Muda? Tanya Roy, kepalanya masih menunduk karena Ken masih berdiri di sampingnya. Karena kau telah menyentuh yang seharusnya tidak kau sentuh, Tuan Roy. Aura membunuh datang dari tatapan mata Faro. Apa maksudmu, Tuan? Faro mengeluarkan handphone dan mendorong sampai menyentuh ujung tangan Roy. Apa ini, Tuan Muda? Roy meraih handphone dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat foto yang ada di bagian depan layar. Ini. Kenapa dua cecunguk ini bisa terlibat dengan Tuan Muda? Aku kan hanya meminta mereka untuk memberi peringatan pada wanita murahan itu. Atau wanita itu merupakan salah satu pegawai di perusahaan Tuan Muda. Batin Roy ketika melihat foto dari handphone Faro. Faro mengetuk meja sampai fokus Roy kembali beralih padanya. Maafkan saya, Tuan Muda. Kenapa Anda memiliki foto mereka? Maksudku apa mereka berbuat salah pada Tuan Muda? Wajah Roy mulai pucat dengan keringat halus yang mulai merembas di pelipis kepalanya. Faro tersenyum sarkas. Kau pikir untuk apa aku repot-repot berurusan dengan dua preman tengik seperti mereka? Jika bukan karena mereka yang telah menyentuh seseorang yang paling berharga di hidupku. Seorang. Pikiran Roy mulai kacau, dia mulai mengingat kembali beberapa pekerjaan yang dilakukan dua orang itu. Rasanya dua orang itu tidak pernah terlibat dengan keluarga wirawan. Roy tentu sangat hati-hati ketika menjalankan misi busuknya, agar tidak menyentuh kalangan-kalangan tertentu yang bisa membuatnya berada dalam masalah. Terutama berurusan dengan keluarga wirawan. Apa kau masih belum mengerti juga, Tuan Roy? Kalimat yang diucapkan Faro sudah mengintimidasi, membuat nyali Ripi semakin mengkerut. Maafkan saya, Tuan Muda. Saya sungguh tidak ingat, sebenarnya masalah apa yang dibuat dua orang bawahan saya ini. Roy menunduk dalam dengan kerutan di keningnya yang terlihat semakin jelas. Ken. Faro tidak ingin basa-basi, berada dalam satu meja dengan tua bangka itu membuatnya muak. Rasanya ingin melayangkan tendangan atau membunuhnya sekalipun. Berani-beraninya mengusik wanitaku. Mungkin itu kalimat pertama yang keluar dari mulut Faro ketika meninju wajahnya yang mata duitan. Ken segera menggeser layar handphone dan menampakkan potret lainnya. Kali ini potret seorang wanita. Roy memperhatikan dengan seksama. Begitu otaknya bisa mengingat potret siapa yang diperlihatkan Ken, mata Roy membulat sempurna dengan mulut sedikit menganga. Bukankah ini, ucap Roy terputus. Dia masih harus meyakinkan apakah yang dilihatnya adalah kenyataan atau hanya ilusi belaka. Karena perasaan takut yang teramat besar, mungkin saja saat ini Roy sedang mengalami halusinasi. Ken menekan puncak kepala Roy tepat di depan layar handphone. Kau harus perhatikan dengan jelas, Tuan Roy. Setelah itu baru berkomentar. Roy menangkat tangan. Dia menyerah. Selama ini kabar yang beredar bahwasanya Ken adalah laki-laki yang bijak dengan kesopanan tingkat dewa adalah kebohongan besar. Kenyataan yang dialami Roy sudah cukup membuktikan jika Ken memiliki aura yang sama seperti tuannya, Faro. Aku menyerah, ucap Roy dengan tubuh sedikit bergetar. Sedikit lagi saja wajahnya bisa menyentuh meja kaca,
jika Ken mendorong paksa wajah Roy mungkin dia akan terluka karena pecahan kaca. Siapa? Pertanyaan dari Faro sudah menyambut Roy begitu wajahnya terangkat dan dua bola matanya beradu dengan manik milik Faro. Itu adalah Wina Azahra, wah, wanita yang telah menggoda putraku. Ucap Roy. Jika ada penghargaan keberanian, Roy wajib mendapatkannya. Sudah membuat kesalahan dengan menyakiti Wina, sekarang ditambah kalimat, menggoda putraku, yang berhasil membuat emosi Faro meledak. Jika kau berani menyebutnya sebagai wanita yang menggoda putramu, aku pastikan bisnismu akan hancur sampai ke dasar. Jika bisnisku hancur, maka bisnismu juga akan ikut hancur, Tuan Muda. Roy berusaha mengancam dengan sisa kekuatannya. Faro terbahak. Itu bukan masalah untukku, Roy. Aku masih memiliki 5% kesempatan untuk membangun bisnisku lagi. Di tangan orang sepertiku 5% itu mudah kubah menjadi 100%. Namun, jika bisnismu hancur, kau bahkan tidak memiliki apapun lagi. Kesempatanmu untuk bangkit hanya 0%. Tawa Faro semakin kencang, membahana mengisi tiap sudut hotel. Roy menelan salivanya. Tangannya mengepal, tetapi jelas terlihat gemetar. Jangankan bisa digunakan untuk memukul lawan bicaranya, sepertinya memegang gagang pulpen saja tidak akan bisa. Maafkan saya, Tuan Muda. Apakah wanita itu adalah kenalan Tuan Muda? Roy memberanikan diri untuk bertanya. Kenalan. Faro menggosok wajahnya lalu menampakkan seringai mengancam. Kau bilang kenalanku. Buka telingamu lebar-lebar, Roy. Wina adalah wanitaku. Wanitaku. Dia adalah mantan istriku yang sekarang dicintai oleh putramu. Roy terkejut bukan main, seluruh persendiannya terasa terbakar dengan tulang-tulang yang dilolos paksa. Percayalah, dalam hidupnya tidak pernah dia terkejut sampai seperti ini. Tubuhnya seperti mati rasa, ada himpitan yang membuat napasnya terasa berat. Sekelebat bayang kehancuran bisnisnya mulai terlihat. Wanita yang kau ancam itu adalah wanita paling berharga di hidupku. Tentu di hidup putramu juga. Tapi, bukankah seharusnya Tuan Muda berterima kasih karena aku bisa memisahkan maksudku Nyonya Wina dengan putraku. Brak, sebuah gebrakan di meja terdengar. Kau pikir aku sama sepertimu, Roy? Tamak dan gila harta? Bagiku kebahagiaan wanita yang aku cintai lebih penting dari angka 0 di rekeningku. Roy hanya bisa mematung dengan kepala tertunduk dalam. Kata maaf pun rasanya akan sangat terlambat untuk diucapkan Roy. Karena dua cecunguk itu pasti sudah membuat Wina berada dalam ketakutan. Aku tidak ingin basa-basi lagi. Batalkan pertunangan putramu. Roy mendongakkan kepala. Itu tidak mungkin, Tuan Muda. Kalau begitu bersiaplah untuk jatuh sampai ke dasar. Besok, berita tentang bangkrutnya perusahaanmu akan segera terdengar di seluruh penjuru negeri. Baik, Tuan. Aku akan membatalkan pertunangan mereka. Lebih baik aku berurusan dengan keluarga Kathleen, daripada harus berurusan dengan Tuan Muda, batin Roy. Bagus. Sial, jika tahu wanita itu adalah mantan istrinya. Aku juga tidak akan berani menyentuhnya meskipun seujung kuku, batin Roy. Satu lagi. Apa lagi, Tuan Muda? Kau harus melepaskan Agra. Berikan ini padanya. Faro melempar amplop pada Roy. Faro bangun dari kursi diikuti Roy yang membungkuk memberi hormat. Rumah Kinara. Selepas dari hotel, Ken segera memacu mobilnya menuju rumah Wina. Nampak Wina sedang menyirami bunga di halaman rumahnya. Selamat pagi, Nyonya. Sapa Ken begitu menghampiri Wina. Selamat pagi, Ken. Mematikan keran air. Tumben pagi-pagi begini sudah ada di rumahku. Ken nampak tersenyum jenaka. Berbeda 180 derajat dari wajah seramnya ketika berhadapan dengan Roy. Saya ada sedikit keperluan dengan Anda. Wina tersenyum. Duduklah, Ken. Mau aku buatkan kopi? Tidak perlu, Nyonya. Ken bertingkah seolah semuanya baik-baik saja, seperti semalam tidak terjadi sesuatu dengan Wina.
Ini sesuai permintaan Faro, bekerja di balik diamnya. Jadi, kau ada perlu apa, Ken? Keduanya sudah duduk di kursi teras rumah. Saya hanya ingin memberikan ini, Nyonya. Ken menyodorkan amplop pada Wina. Apa ini, Ken? Aku tidak tahu, Nyonya. Bohong. Jelas-jelas Ken tahu isi di dalam amplop itu. Aku hanya diminta memberikan itu pada Nyonya, imbuh Ken. Memangnya ini dari siapa, Ken? Tuan muda. Ken tersenyum. Faro. Kening Wina berkerut. Ken nampak menganggukkan kepala. Memangnya tuan muda siapa lagi? Aku kan hanya bekerja untuknya, batin Ken. Ada lagi, Ken. Ken menggeleng. Itu saja, Nyonya. Ken bangkit dari kursi. Saya permisi dulu, lanjutnya sembari tersenyum. Ken, kau datang sendiri. Ken nampak bingung menerima pertanyaan dari Wina, pasalnya raut wajah Wina menunjukkan kekecewaan. Seharusnya tuanmu juga ikut. Begitu Ken menggembarakan ekspresi wajah Wina. Namun, tentu saja Ken tidak datang sendiri. Saat ini Faro sedang ada di dalam mobil. Mengawasi, melihat wanitanya dari balik kaca mobil. Ken tidak menjawab. Dia hanya tersenyum penuh tanda tanya. Di dalam mobil. Seperti biasanya, Faro menyentuh permukaan kaca mobil sembari bergumam, kulakukan semuanya untukmu, Wina. Bahkan membuka jalan untukmu dan agar kalian bisa bersama. Percayalah, cintaku padamu tidak akan memudar meskipun kau telah dimiliki laki-laki lain. Semoga jalan yang aku bukakan untukmu, senantiasa membuatmu bahagia, permata hatiku. Wina melanjutkan menyirami beberapa bunga yang belum sempat disiram karena Ken keburu datang. Saat ini menyiram tanaman adalah kegiatan rutinnya semenjak Wina keluar dari minimarket dan cuti kuliah. Amplop pemberian Ken itu belum dia buka, hanya diletakkan di atas meja. Tergeletak begitu saja seolah bukan sesuatu yang berharga. Nyonya, seru Bibi Ane dari mulut pintu. Sudah jadwalnya. Bibi Ane meletakkan segelas susu ibu hamil di atas meja. Jadwal makan dan minum Wina tidak pernah terlewat. Saatnya makan pagi, sayang. Wina segera mematikan keran air lalu meraba perutnya. Mengelus lembut di sana. Terima kasih, Bi. Minum susu buatan Bibi Ane. Wina melirik sepiring nasi kuning yang sudah tertata rapi di samping gelas susu. Tiba-tiba perutnya mual dan keinginan untuk menyentuh nasi kuning itu sirna begitu saja. Kenapa? Nyah. Tanya Bibi Ane yang melihat ekspresi Wina. Kenapa nasi kuning, Bi? Bibi Ane nampak menggaruk kepala lalu berucap, semalam Nyonya yang bilang, pagi ini Nyonya ingin sarapan nasi kuning. Wina mengingat kembali tentang kejadian semalam. Sepertinya benar dialah yang minta Bibi Ane menyiapkan nasi kuning. Duh, iya, aku sampai lupa. Memukul keningnya. Bagaimana dong, Bi? Rasanya aku mual melihat nasi kuning. Wina nampak merasa bersalah. Dia yang minta, tapi dia juga yang tiba-tiba berubah pikiran. Namun, mau bagaimana lagi? Jangankan untuk makan, melihatnya saja sudah membuat perut Wina mual. Tidak apa-apa, Nyah. Lalu pagi ini Anda ingin sarapan apa? Wina diam. Berpikir apa yang sebenarnya dia ingin makan sebagai menu pembuka di pagi hari ini. Dia mengelus perutnya, sembari membayangkan beberapa makanan yang mungkin menggugah selera. Aku tiba-tiba ingin makan bubur ayam di pengkolan situ, Bi. Wina mengembuskan napas sembari mengeluh karena tidak ada yang bisa dimintai tolong. Pak Budi masih terluka, bagian tangannya terluka cukup parah karena terbuntur meja kaca ketika melawan orang-orang suruhan Roy. Tidak mungkin Wina meminta Pak Budi menyetir mobil di tengah kondisinya yang seperti itu. Sementara Bibi Ane juga mengalami beberapa luka. Sudah jelas jika tidak mungkin baginya meminta dua orang itu untuk membeli bubur. Bibi Ane sudah duduk di samping Wina. Keduanya memang sangat dekat, lebih dari hubungan nyonya dan pelayan. Bibi Ane lalu meletakkan handphone yang sudah menyala di samping vas bunga hias. Sehingga Wina tidak tahu jika Bibi Ane sedang menghubungi seseorang. Di dalam mobil. Handphone Ken berdering,
ketika dia sedang sibuk memacu mobilnya membelah jalanan kota yang mulai ramai. Bibi aneh, gumamnya dengan alis sedikit bertaut. Siapa? Ken, tanya Faro yang duduk di kursi belakang. Bibi aneh, Tuan. Berikan padaku. Titah Faro. Ken menyodorkan handphone yang segera diraih Faro. Pelankan laju mobilnya, imbuhnya. Baik, Tuan. Itu, setelah tersambung tolong Tuan jangan bersuara sedikitpun. Kening Faro berkerut mendengar permintaan Ken. Memangnya kenapa? Begitu Ken menjabarkan kerutan di kening tuannya. Ini adalah cara Bibi aneh untuk memberitahu kita tentang keadaan nyonya. Jika Tuan bersuara maka semuanya akan ketahuan. Tentu saja usaha Bibi aneh akan sia-sia, sudah sih turuti saja apa yang aku katakan, batin Ken. Bibi aneh memang secara diam-diam sering melaporkan keadaan Wina pada Ken. Faro mengerti. Pandangannya kembali fokus pada layar handphone yang menyala. Faro segera menggeser tombol hijau. Dan memang benar, begitu panggilan telepon itu terhubung tidak ada sapaan, halo, dan sebangsanya. Langsung terdengar percakapan Bibi aneh dan Wina yang jelas aneh. Di rumah Kinara. Wina yang tidak tahu jika percakapannya dengan Bibi aneh dicuri dengar oleh Faro, dengan santainya dia mengeluh. Duh, aku benar-benar ingin makan bubur ayam di situ, Bi. Oh, Nyonya ingin makan bubur ayam yang ada di perempatan pasar itu, iya. Bibi aneh mengeraskan volume suaranya. Wina menatap heran, saat ini mereka sedang duduk bersebelahan. Untuk apa Bibi aneh berteriak seperti itu? Pikirnya. Yang di samping tukang ketoprak itu, kan? Yang di gerobak buburnya ada tulisan, tukang bubur sudah naik haji, kan? Imbu Bibi aneh yang membuat Wina semakin mengerutkan keningnya. Iya, Bibi, kan sudah tahu alamat penjual bubur ayam langgananku, untuk apa memperjelasnya? Bibi aneh tertawa kecil. Itu, Bibi hanya mengingatkan saja, Nyonya. Apa aku pesan online saja ya, Bi? Mengeluarkan handphone dari kantung dasternya. Tapi Dokter Amel selalu mewanti-wanti agar aku tidak sembarangan pesan makanan. Dia ragu. Apalagi pedagang bubur itu tidak menjajakan dagangannya di media sosial, jelas susah bagi Wina untuk memesan makanan yang tidak bekerja sama dengan aplikasi online. Bubur ayam di situ aman, perutnya tidak pernah bereaksi ketika makan bubur itu. Iya, sayang sekali. Bibi aneh sedikit berdecak. Dia berharap orang di balik panggilan teleponnya bisa merasakan betapa kecewanya Wina jika tidak bisa makan bubur ayam itu. Ya sudah, Bi, ambilkan saya buah saja. Wina memilih untuk menahan keinginannya, mau bagaimana lagi. Sepertinya dia bisa membeli lain waktu. Di dalam mobil. Ken, kau tahu tempat penjual bubur ayam yang dimaksud Bibi aneh? Tanya Faro setelah sambungan teleponnya terputus. Tahu, Tuan. Itu adalah tempat langganan Nyonya. Antarkan aku ke sana. Segaris senyum nampak terukir di wajah datar Faro. Ini adalah kesempatannya untuk memberi Wina perhatian. Tapi, Tuan, Ken bingung harus menuruti permintaan Faro atau tidak. Dia sedang dikejar waktu, sebentar lagi ada pertemuan penting dengan perusahaan lain guna membicarakan kontrak kerjasama. Tempatnya sangat ramai, Tuan. Antreannya mungkin cukup panjang, sementara sekarang. Ken mengangkat pergelangan tangan kirinya untuk melihat pukul berapa sekarang ini. Hanya tersisa 15 menit lagi sebelum rapat dimulai, jika tidak putar arah seharusnya 10 menit pun mereka akan sampai di perusahaan, pikir Ken. Telepon pihak kantor, Ken. Minta mereka menunda waktu rapat. Jika perusahaan itu menolak, batalkan saja kontrak kerja samanya. Ada penekanan dari suara yang dikeluarkan Faro. Membatalkan kontrak kerja sama artinya siap kehilangan uang, karena perusahaan Wirawan harus mengganti rugi atas pemutusan secara sepihak itu. Namun, sepertinya saat ini uang bukan lagi hal yang berharga di hidup Faro. Dengar tidak, serunya yang membuat Ken terperanjat. Ken tidak mungkin mendebat tuannya. Itu sudah keputusan akhir. Baik, Tuan.
Ken segera memutar haluan dan memacu mobilnya menuju pasar tradisional. Beberapa saat setelah Ken berhasil salip kiri dan kanan, tibalah mereka di tempat tujuan.